Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat dari Allah lah kita sudah bisa melaksanakan workshop media pembelajaran berbasis teknologi informasi pada siang hari ini. Kemudian selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Ibu Rahmadani Fitri, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kemudian kami menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom kita kali ini, dan teristimewa kepada pemateri kita yaitu Khafizah Sania dengan NIM 1803-1107. Baiklah teman-teman, agar workshop kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, marilah kita buka workshop kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, di sini bersama pemateri kita Khafizah Sania, kita akan membahas sebuah aplikasi juga yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran dengan tema workshop yaitu aplikasi Pauton sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, di sini mudah-mudahan dengan adanya workshop ini, teman-teman semua nantinya akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan baru yang dapat menjadi bekal untuk teman-teman nantinya terjun sebagai seorang pendidik. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya workshop kita ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa sesi. Pertama yaitu sesi penjelasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kemudian ada juga nantinya sesi latihan. Jadi nanti pemateri akan memandu kita untuk melaksanakan atau membuat media pembelajaran secara langsung dengan aplikasi Pauton ini. Kemudian juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti bagi teman-teman yang ragu ataupun mungkin ada yang keliru, masih ingin tahu lebih dalam tentang aplikasi Pauton ini, bisa menanyakannya kepada pemateri kita. Dan juga ada nantinya sesi dokumentasi di akhir workshop kita. Dan juga nantinya kami akan membagikan link absensi sebagai bukti kehadiran teman-teman pada workshop kita kali ini. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi penjelasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kepada Khafizah Sania, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Pauton sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. Maaf sebentar teman-teman karena share screen-nya agak bermasalah. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai aplikasi Pauton sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. Di sini kita
akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu Pauton, kemudian macam-macam menu yang ada pada Pauton, kemudian panduan pembuatan Pauton nanti akan disertai dengan sesi latihan penggunaan Pauton. Jadi diharapkan kepada teman-teman untuk menyediakan laptopnya untuk berlatih bagaimana cara membuat aplikasi Pauton sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih rinci mengenai apa itu Pauton, saya akan menjelaskan mengapa kita harus kenapa media pembelajaran itu sangat penting. Nah, sebenarnya tujuan dari media pembelajaran itu adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi kepada para siswa agar siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, dalam memilih media pembelajaran, guru harus dapat menyesuaikan kondisi, lingkungan, dan keadaan siswa agar media pembelajaran dan metode pembelajaran yang ingin digunakan dapat berjalan dengan efektif. Nah, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa. Adapun manfaat dari media pembelajaran yaitu dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang akan mereka pelajari. Kemudian saya akan membahas yang pertama tentang Pauton. Nah, aplikasi Pauton itu sendiri merupakan aplikasi yang berbasis website yang dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik dalam memudahkan pembelajaran perangkat video animasi berbasis online yang penggunaannya itu cukup mudah. Nah, penggunaan Pauton perlu menggunakan internet untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, hampir semua fiturnya dapat diakses dalam satu layar dan dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah presentasi atau paparan. Hal inilah yang menjadikan aplikasi Pauton sekarang itu sering digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, untuk cara mengakses Pauton itu sendiri, kita bisa menggunakan search engine dengan cara mengketikkan www.pauton.com. Nanti kita bisa membuka aplikasi seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Lalu kita nanti mengetik dengan cara www.pauton.com. Nah, kemudian suatu aplikasi media pembelajaran itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama kelebihannya itu dia itu merupakan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian penggunaannya itu praktikal atau praktis. Kemudian dia itu juga kolaboratif, artinya bisa dipadukan antara suara, gambar, dan video. Kemudian dia itu lebih bervariasi, soalnya tampilannya itu lebih menarik dengan adanya kartun-kartun animasi. Kemudian dia itu dapat memotivasi pengguna atau siswa karena tampilan yang menarik tersebut. Kemudian untuk kekurangannya itu ialah dia tuh bergantung kepada sambungan rangkaian internet. Artinya jika rangkaian internet atau sambungan internet kita itu lemot, maka dalam pembuatan aplikasinya tentulah kita akan nanti terkendala. Kemudian untuk perlu disesuaikan antara kekekaran dan keperluan perisaian. Kemudian dia tuh memerlukan kemahiran azas untuk menggunakannya. Nah, menu yang ada pada Pauton itu sendiri, yang pertama ini adalah gambar dari tampilan menu home yang pertama kita buka jika kita memasuki aplikasi Pauton, yang mana menu home ini terdiri dari 3 menu lagi, yaitu ada template, import, atau create. Nah, template ini nanti berisi banyak template-template yang akan nanti bisa kita pilih sesuai dengan pekerjaan atau kita mengedit video yang mana untuk media pembelajaran. Kemudian untuk import ini sendiri, nanti jika kita memiliki template dari aplikasi lain atau kita mendapatkannya dari selain Pauton, nanti kita bisa mengimpor melalui menu import ini. Kemudian untuk create ini sendiri itu adalah
nanti jika kita ingin membuat template baru atau membuat video animasi baru, kita akan mengklik yaitu create. Nah, setelah kita mengklik create, nanti tampilan yang muncul itu adalah tampilan lembar kerja. Nah, di sini tampilan lembar kerja itu terdiri dari banyak menu. Yang pertama itu di bagian atas itu merupakan menu bar. Menu bar ini adalah menu utama yang ada pada aplikasi Powtoon. Kemudian untuk di sebelah kiri itu adalah menu kiri, sedangkan di sebelah kanan ini adalah menu kanan. Sedangkan untuk bagian tengah ini adalah tampilan lembar kerja untuk pengeditan pembuatan video animasi. Untuk yang pertama, jika kita tekan garis 3 di sebelah tulisan Powtoon itu, nanti akan muncul kembali lagi ke menu home, yaitu yang terdiri dari template, import, atau create. Sedangkan yang di sebelahnya ini ada untuk pengeditan. Jika kita sudah memilih template yang ada pada aplikasi Powtoon, nanti kita akan mengaktifkan yang namanya itu adalah edit. Sedangkan untuk create itu adalah untuk membuat lembar kerja baru. Nah, di sini ada help. Nah, help itu sendiri adalah jika kita kesusahan, nanti kita bisa meminta pertolongan kepada help. Kemudian di sebelahnya itu ada edit atau untuk mengedit lagi. Kemudian di sini ada undo dan redo. Kemudian untuk on title itu adalah nanti kita akan memberi judul pada file yang akan kita kerjakan. Sedangkan di sampingnya itu ada namanya preview. Nah, nanti setelah kita mengerjakan pembuatan video, kita bisa mencek ulang lagi nih video yang kita buat dengan cara mengklik preview, kemudian share dan ekspor. Nah, ekspor ini sendiri dia itu bisa kita ekspor ke aplikasi lain, seperti kita bisa mengekspor video kita ke YouTube, Google Drive, dan lain sebagainya. Nah, untuk di menu sebelah kiri, ini adalah menu khusus untuk pengeditan template. Kita itu nanti akan mengelola slide di sini. Slide yang ada, itu nanti kita bisa tambahkan, dan kita membuatnya itu sama seperti kayak slide PowerPoint. Kemudian pada tengahnya ini adalah area kerja atau area bar. Kemudian di sebelah kiri ada area kanan yang terdiri dari banyak icon-icon. Yang pertama itu adalah yang petak ini, dia itu adalah icon background, kemudian yang T itu adalah teks, kemudian yang ada banyak gambar orang itu adalah karakter, kemudian ada gambar tas dan kopi itu adalah menu properties, kemudian yang di bawahnya itu ada shape, kemudian image. Nah, image ini nanti kita menggunakannya jika ada video, ada foto yang kita impor dari luar, nanti kita mengklik menu image. Nah, nanti kita misalnya ingin memasukkan, kita mengambil gambar sebuah sel dari mikroskop dan yang mana itu tidak ada pada Powtoon, nanti kita menginsertkannya melalui image. Nah, kemudian video yang mana sama seperti image, tetapi kita untuk icon video ini kita nanti menginsertkan berupa video. Nah, kemudian di bawahnya itu ada sound. Nah, untuk pembuatan video sendiri kita nanti bisa menginsertkan sound baik itu yang ada pada Powtoon maupun yang nanti kita insertkan dari file yang ada di laptop atau komputer kita masing-masing. Kemudian setelah sound itu ada viral, atau nanti itu ada kayak berupa filter-filter yang digunakan untuk mempercantik tampilan video kita. Nah, untuk panduan penggunaan aplikasinya, saya akan mengulas secara ringkas. Yang pertama, sebelum kita nanti akan mentutorialkannya, mencoba masing-masing pada laptop teman-teman sendiri. Sebelumnya saya ingin mengarahkan terlebih dahulu. Yang pertama itu, untuk mendaftar pada akun Powtoon, kita bisa membuka search engine seperti Google Chrome. Kita mengklikkan di search engine tersebut dengan
tulisan www.pauton.com. Nah, nanti jika kita sudah mengklik itu dan menekan enter, nanti akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Setelah itu kita tekan yang Start Now, yang petak berwarna biru, nanti akan muncul lagi menu, akan muncul lagi tampilan yang seperti ini. Kita akan disuruh untuk men-sign up dengan cara bisa menggunakan Google atau menggunakan akun Facebook atau menggunakan akun Office 365 dan juga bisa menggunakan LinkedIn. Nah, untuk masuk menggunakan alamat email, yang pertama dibutuhkan itu adalah kita harus memasukkan nama depan dan nama belakang. Kemudian kita juga harus memasukkan alamat email dan password untuk akun Pauton sendiri. Untuk job title ini adalah judul pekerjaan yang akan kita lakukan di Pauton. Kemudian kita klik Sign Me Up. Setelah Sign Me Up muncul, karena kita mendaftar melalui akun email, melalui email kita masing-masing, nanti pada email akan muncul message untuk mengkonfirmasi bahwa benar itu adalah akun kita yang kita daftarkan untuk aplikasi Pauton, seperti tampilan berikut ini. Nah, nanti setelah kita daftarkan dan kita buka email kita, nanti kita klik confirm and continue untuk mengkonfirmasi bahwa benar kita menggunakan akun tersebut untuk media pembelajar, untuk mendaftarkan diri untuk bisa bergabung di aplikasi Pauton. Nah, setelah kita mendaftarkan diri, tentunya nanti kita akan bisa membuka tampilan dari aplikasi Pauton. Nah, tampilan yang pertama akan muncul itu nanti adalah tampilan awal yang berupa tampilan home yang tadi sudah saya jelaskan, terdiri dari 3 menu. Yang pertama itu adalah template, kedua import, dan ketiga itu adalah create. Setelah itu, nanti jika kita ingin membuat video baru yang kita sendiri tanpa menggunakan template yang dari aplikasi tersebut, kita tekan create. Nah, nanti untuk tekan create, kita pilih tuh tampilannya mau horizontal, square, atau capture. Nah, untuk pembuatan video sendiri, saya menganjurkan untuk menggunakan tampilan yaitu adalah horizontal. Setelah kita klik horizontal, nanti akan muncul halaman tampilan kerja seperti yang sudah saya jelaskan untuk menu-menu yang ada pada tampilan kerja aplikasi Pauton. Nanti kita akan mulai mengedit di slide pertama. Di sini akan ada slide 01, itu adalah slide untuk slide yang pertama kita edit. Kemudian setelah kita menggunakan slide, untuk mengedit slide, kita bisa menggunakan icon-icon yang ada di area kanan, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Background itu nanti kita bisa memilih background apa saja yang ingin kita gunakan untuk media pembelajaran yang kita buat. Kemudian di bawahnya ada teks, ada karakter, properties, shape, image, video, sound, dan praise. Nah, kemudian setelah kita selesai, maka nanti caranya kita akan melakukan import dengan menekan tool import ekspor yang ada pada bagian pojok kanan atas. Nah, nanti untuk ekspor itu sendiri kita bisa mengekspornya melalui gambar, mendownload video, atau menggunakan aplikasi Pauton sendiri, atau kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti YouTube, dan nanti kita juga bisa menjadikannya berupa PPT seperti itu. Nah, untuk mendownload video langsung pada aplikasi Pauton ini tidak bisa dengan menggunakan akun yang tidak berbayar. Jadi, untuk mendownload secara langsung pada aplikasi Pauton, kita harus menggunakan akun yang berbayar. Sekian penjelasan saya untuk awal sebelum kita memulai
untuk memulai proses latihan untuk pembuatan video animasi Powtoon, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas materi yang sudah disampaikan dengan baik. Pertama itu ada tentang pengenalan apa itu Powtoon, kemudian cara mengakses Powtoon ini, kelebihan dan kekurangannya, menu yang ada pada Powtoon, dan juga paduan untuk penggunaan aplikasi Powtoon ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke sesi latihan. Dari sesi latihan ini tentu teman-teman membutuhkan perangkat yang akan digunakan. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, silakan teman-teman siapkan perangkatnya untuk latihan, dan untuk pelaksanaan latihannya nantinya akan dipandu oleh pemateri kita sendiri. Dan juga sebelum masuk ke sesi latihan, di sini saya akan membagikan link absensi pada kolom chat. Jadi teman-teman bisa sebelum latihannya mengisi absensi terlebih dahulu. Nah, saya sudah mengirimkan link absensi. Jadi silahkan teman-teman mengisi absensinya sementara waktu sebelum kita masuk ke sesi latihan. Baiklah teman-teman, karena sesi penjelasan sudah disampaikan oleh pemateri kita, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi latihan. Jadi untuk panduannya kita mohonkan kepada penyaji kita, kepada Hafizah Sania, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba membantu teman-teman untuk pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Powtoon. Nah, silahkan untuk teman-teman membuka search engine yang akan teman-teman gunakan untuk membuka aplikasi Powtoon itu sendiri. Nah, jika sudah teman-teman buka, nah nanti pada search engine tersebut silakan teman-teman ketikkan yaitu www.powtoon.com seperti tampilan yang saya berikan di layar. Jika sudah, nanti dia akan muncul seperti yang saya katakan tadi, teman-teman akan akan diarahkan untuk melakukan sync up, yaitu dengan cara menggunakan akun Google atau akun Facebook, kemudian juga bisa menggunakan alamat email untuk melakukan sync up untuk bisa masuk pada aplikasi Powtoon. Jika sudah teman-teman lakukan, nanti akan ada muncul konfirmasi di email teman-teman sendiri. Silahkan teman-teman klik confirm and continue. Nah, untuk selanjutnya nanti akan muncul menu home pada aplikasi, nanti akan langsung terhubung pada aplikasi Powtoon yang berbasis website itu sendiri, nanti akan muncul pada search engine yang teman-teman gunakan. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti tadi, nanti teman-teman silahkan tekan tiga garis yang ada pada sebelah tulisan Powtoon itu, kemudian nanti akan ada muncul 3 pilihan, yaitu template, import, atau create. Nah, untuk pembuatan yang akan saya pandu ini, kita akan mencoba membuat video animasi, yaitu dari awal tanpa menggunakan template yang sudah ada pada aplikasi Powtoon. Silahkan klik create untuk memulai
untuk pengeditan video, untuk pembuatan video animasi yang akan kita gunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya kalau penggunaan aplikasi Powtoon ini dia sangat bergantung kepada kecepatan internet yang kita gunakan. Nah, semakin bagus internet kita, maka dalam pembuatan video ini kita akan lancar. Jika nanti terkendala dalam jaringan, nanti saat pembuatannya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena internet yang saya gunakan juga tidak cukup kencang, maka dalam untuk membuat aplikasi, untuk membuka lembar kerja pada aplikasi Powtoon itu sendiri, dia juga agak lama karena tadi yang sudah saya bilang bahwa internetnya juga tidak begitu kencang. Nah, ini sudah muncul tampilan lembar kerja yang akan kita gunakan untuk pembuatan video animasi. Maaf teman-teman, karena terkendala sedikit jaringan, saya ingin mengeluarkan sementara share screen-nya. Nanti saya akan mencoba masuk lagi. Semoga bisa lancar dalam pembuatannya.
kepada teman-teman karena pemateri kita sedang terkendala jaringan karena memang Pauton ini membutuhkan internet yang stabil. Jadi selagi pemateri kita mencoba untuk share screen-kan lagi, teman-teman diminta untuk tetap berada di Zoom kita dan tetap menunggu pemateri kita hingga nantinya bisa untuk share screen-kan bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi Pauton ini sendiri. Pada teman-teman yang belum mengambil absensi, silakan untuk mengambil absensi kembali. Untuk link absensinya akan saya perbarui jika mungkin ada teman-teman yang sebelumnya belum menerima pesan tersebut. Mari silahkan kepada teman-teman untuk kembali mengisi absensi bagi yang belum mengisi.
Baiklah, mohon maaf kepada teman-teman karena saya terkendala masalah jaringan. Jadi saya sudah mengupayakan untuk masuk lagi ke aplikasi Powtoon. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Sekali lagi, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Kak Fiza. Baik. Di sini saya akan mencoba melanjutkan mengenai tutorial pembuatan video animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita harus merancang. Jadi kita harus memiliki seperti bahan ajar yang akan digunakan untuk kita desain menjadi sebuah video di Powtoon. Sebelumnya kita harus mencari bahan ajar terlebih dahulu. Nah, selagi kita mendownload bahan ajar, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali menu-menu yang akan kita gunakan dalam pembuatan video animasi yang ada pada aplikasi Powtoon. Yang pertama kita akan memilih background apa yang akan kita gunakan untuk latar belakang video kita, yaitu dengan cara mengklik background. Nanti akan banyak muncul tampilan-tampilan background yang akan digunakan. Kita bisa memilih warna background, kemudian di sini juga kita bisa memilih background yang ada yang sudah disediakan di aplikasi Powtoon itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan bahwa dalam pembuatan aplikasi video menggunakan aplikasi Powtoon ini, kekurangannya yaitu kita harus menggunakan atau mendapatkan jaringan internet yang stabil. Jadi dalam proses pembuatan videonya itu agak rumit bila kita internet yang kita gunakan itu tidak stabil. Nah, silakan teman-teman pilih background yang tidak berbayar karena kita memiliki akun yang bukan premium ya, jadi kita menggunakan pilih aplikasi yang tersedia yang tidak berbayar saja.
silahkan nanti teman-teman pilih sesuai selera teman-teman sendiri background yang akan digunakan. Nah, di sini ada background seperti meja belajar. Nah, silahkan nanti kita, kalau saya ingin memilih background yang seperti ini. Jadi kita tinggal mengklik background yang ini. Setelah kita mengklik background dengan judul location, nanti itu akan muncul lagi background-background yang mirip dengan tema location yang muncul pada background location. Ya, saya tinggal. Nggak taruhnya lekor. Kan ya pakai wifi ya. Lebih lemot lah. Tadi loading. Itu kan lalu.
Baik teman-teman, karena aplikasi Powtoon ini sangat memerlukan koneksi internet yang stabil, jadi saya akan mencoba menjelaskannya walaupun nanti akan sedikit terkendala dalam tampilannya. Jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan yang pertama itu untuk pemilihan background. Nah, nanti pada pemilihan background ini akan muncul banyak background sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti nanti kita memilih background lokasi. Nanti pada background lokasi ini nanti akan muncul banyak menu, yaitu seperti lokasi sekolah, lokasi rumah, WC, papan tulis, seperti itu. Nah, setelah kita menginsertkan background, nanti pada icon yang kedua yaitu ada icon text. Nah, di icon text ini nanti teman-teman bisa menginsertkan teks, yaitu nanti kita bisa menginsertkan judul, kemudian bagian teks yang akan kita insertkan seperti itu. Saya telah mencoba untuk nah, ini muncul teks yaitu add title, yaitu kita add-kan judulnya. Kemudian di sini ada add subtitle, nanti itu yang mana teksnya itu berada pada bagian bawah. Kemudian add body text, yaitu nanti itu untuk teks yang berada di bagian tengah. Nah, untuk judul sendiri, kita akan menginsertkan judul yaitu dengan judul biologi sel. Nah, setelah kita insertkan, nanti akan muncul menu untuk mengeditnya, yaitu yang pertama itu kita bisa memilih tampilan dari tulisannya itu, kemudian nanti kita bisa membesarkan tulisan ataupun mengecilkan tulisan, kemudian kita bisa membold seperti yang ada pada tampilan PowerPoint biasa. Nanti kita bisa memilih apakah dia rata kiri, rata kanan, atau rata kiri kanan, atau rata tengah. Kemudian di sini ada color, yaitu kita bisa mengubah warna tulisan itu. Yang ini yang aktif yaitu adalah warna hitam. Nah, di sini ada banyak warna, kita juga bisa mengedit warna apa saja yang akan kita gunakan yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Kemudian di sini ada efek. Nah, efek ini sendiri nanti tulisan itu akan muncul seperti apa, itu adalah efek yang ada pada aplikasi Powtoon itu untuk tulisan. Nah, di sini ada tulisannya, efeknya itu tangan yang menulis tulisan yaitu biologi sel, atau nanti dia akan muncul seperti bintang atau bagaimananya, nanti kita pilih icon efek seperti itu. Kemudian setelah kita menginsertkan teks, kita juga bisa menginsertkan karakter. Nah, karakter di sini nanti itu kita bisa menginsertkan untuk karakter yang bisa bergerak, animasi bergerak, seperti nanti kita bisa menginsertkan karakter orang yang akan mencoba bergerak-gerak menjelaskan video atau tulisan yang telah kita insertkan. Di sini saya juga telah berusaha untuk supaya internetnya stabil dan karakter yang akan saya jelaskan itu muncul, tapi jika tidak bisa, saya akan menjelaskan melalui penjelasan saja.
Kemudian setelah icon teks juga ada icon karakter. Nah, di sini telah muncul icon karakter yang mana di sini juga ada ketersediaan yang berbayar dan juga yang gratis. Nah, karena kita menggunakan akun yang tidak berbayar, jadi kita harus memilih yang tersedia saja yang digunakan oleh aplikasi Powtoon yang berupa tidak berbayar. Nah, kita bisa memilih karakter apa yang kita inginkan untuk menjelaskan yang berada pada slide video kita. Kita memilih karakter The Office, yaitu nanti akan muncul berupa gambar orang-orang dengan animasi bergerak. Nanti di bawahnya ini akan muncul banyak pilihan karakter yang akan kita gunakan, mulai dari orang yang tua, orang yang masih muda, wanita atau pria. Nah, seperti ini. Kita klik pria yang berdasi ini untuk menjelaskan nanti yang berada pada video kita. Setelah itu nanti juga akan muncul seperti ini tampilan pada lembar video yang akan kita edit. Nah, nanti teman-teman bisa memindahkan sesuai tata letak selera dari teman-teman sendiri. Nanti juga bisa dia itu diputar balik, diberi cermin. Nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan selera kita, dia berada di mana yang cocoknya pada slide presentasi kita. Nah, di sini terdapat setting untuk mengedit dari karakter yang ada pada video ini. Kita bisa mengedit sesuai selera kita, pada tampilan mana saja dia akan muncul. Bisa kita edit dia itu dibalikan, berada pada posisi kanan atau kiri, kemudian kita juga bisa agak memblurkan dia. Kemudian untuk mengubah warnanya, warna pakaiannya, kita bisa klik color. Kemudian untuk properti sendiri, kita bisa menambahkan berupa properti sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya jika kita ingin menjelaskan mengenai biologi sel, kita bisa mencari di sini gambar-gambar yang bertemakan sel seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada shape. Shape ini berupa gambar karakter-karakter yang bisa kita insertkan seperti halnya kita membuat slide presentasi PowerPoint. Kemudian juga ada di sini untuk menginsertkan gambar, kemudian ada untuk menginsertkan video, kemudian di sini juga bisa kita insertkan nanti itu adalah sound-nya. Kebutuhan sound-nya nanti itu bisa diinsert dari aplikasi Powtoon itu sendiri, atau nanti kita bisa menginsertkan dari file komputer yang ada pada komputer kita. Silahkan nanti teman-teman cari sound yang free, yaitu free sound. Nanti akan muncul banyak sound-sound untuk melengkapi video animasi kita.
nanti akan muncul musik atau voice. Nah, yang mana voice ini nanti jika kita ingin menjelaskan sesuatu, nanti kita record dulu penjelasan kita. Lah, nanti kita klik icon my voice, nanti itu kita bisa menginsertkan untuk dia bisa masuk untuk kita jelaskan materi yang akan kita jelaskan. Kemudian di sini ada my music, yaitu ada musik, yaitu nanti akan musik yang berguna untuk melatar belakangi video kita. Misalnya kita menggunakan musik yaitu Say Hello, lalu kita klik as atau yaitu gunakan. Nah, di sini kita bisa mengatur volume dari musik tersebut. Karena ini adalah musik latar belakang, jadi tidak perlu mengeraskannya. Kita cukup memberikan volume sekitar 20 atau 15%, seperti itu. Nah, untuk mengatur kapan dia akan muncul, nanti teman-teman bisa pada lembar kerja di bawah ini, nanti teman-teman bisa atur pada detik keberapa dia akan muncul. Nah, untuk pada bagian menu di sebelah kiri nanti tergantung kebutuhan teman-teman sendiri, nanti apakah slide-nya akan ditambah atau bagaimananya, silakan klik black slide seperti itu. Jika sudah dirasa cukup untuk pengeditannya dan video kita sudah selesai, kita akan melakukan preview untuk melihat video yang kita bikin itu ada kekurangan atau tidak. Silahkan diklik preview. Setelah kita lihat preview, nanti untuk akan kita lakukan ekspor pada menu ekspor, yaitu kita klik nanti ekspor. Nah, di sini akan tampil kita akan mengekspor ke mana saja. Nanti dia juga bisa diekspor dalam bentuk gambar atau pada aplikasi Powtoon ini sendiri, atau kita bisa menggunakan YouTube atau PPT. Nah, kalau PPT nanti kita tidak bisa, dia itu tampilannya akan seperti slide presentasi saja. Tetapi jika kita mengekspornya melalui YouTube, dia akan berupa video seperti itu. Jadi kita akan klik untuk mengekspornya melalui YouTube.
Nah, nanti kita akan diarahkan untuk melakukan login lagi ke email apa saja yang akan kita gunakan untuk mengekspor video di YouTube. Nah, silakan add akun. Teman-teman klik tanda tambah. Nanti kita akan disuruh masuk ke akun yang akan kita gunakan untuk mengekspornya melalui YouTube. Nanti teman-teman silakan pilih akun apa yang akan teman-teman gunakan. Kemudian klik akun yang teman-teman pilih. Pilih akun. Terus klik izinkan. Setelah kita memilih akun, nanti kita akan disuruh memilih, kita akan memprivat atau mempublikasikan dari video yang akan kita pilih. Karena kita tujuannya agar dilihat oleh orang lain, supaya ini bisa menjadi media pembelajaran, kita pilih public, terus klik next.
atau nanti teman-teman jika terkendala juga dalam jaringan untuk mengupload video tadi ke YouTube, teman-teman bisa share link, kita share link, lalu nanti kita bagikan ke aplikasi seperti WhatsApp, kita copy dulu, nanti kita bagikan ke aplikasi seperti WhatsApp agar dapat teman-teman lain bisa atau siswa kita bisa melihat video yang telah kita buat. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk pembuatan video animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita untuk arahannya bagaimana menggunakan langsung aplikasi Powtoon ini untuk membuat video. Nah, di sini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman karena sesi kita yang kedua ini memakan waktu yang begitu lama karena dipengaruhi oleh jaringan yang tidak mendukung dari pemateri kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, itu silahkan untuk menghidupkan mic-nya. Selain itu juga bisa melalui kolom chat, atau mungkin juga bisa dengan raise hand. Kepada teman-teman, disilahkan. Nah, baiklah. Pada room chat kita itu sudah ada yang bertanya, yaitu dari Femil Adela, di mana pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femil Adela ingin bertanya kepada pemateri mengenai apa saja kesulitan yang mungkin kita temui dalam penggunaan aplikasi Powtoon. Nah, baik, terima kasih kepada Femil atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, kami tunggu jika ingin bertanya juga, jika ada kekeliruan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita mengenai aplikasi Powtoon ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Femil Adera, yaitu kesulitan dalam pembuatan aplikasi Powtoon. Nah, sebenarnya dalam pembuatan aplikasi Powtoon ini yaitu pembuatannya sangat menarik, namun hanya satu yang sangat mengganggu jika kita tidak memiliki internet yang stabil, seperti yang kita rasakan tadi, yaitu proses pembuatannya akan membutuhkan waktu yang lama dan akan menguras kesabaran kita dalam proses pembuatannya, seperti itu. Hanya itu kendala dalam proses pembuatan video. Selebihnya itu fitur-fitur atau animasi yang ada pada menu-menu yang ditampilkan pada Powtoon itu sendiri sudah cukup lengkap, sehingga akan membuat sebuah video animasi untuk media pembelajaran itu akan sangat menarik dan tentunya akan membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mempelajari media pembelajaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang sudah memberikan jawabannya. Jadi di sini cukup jelas dan sudah kita alami bersama bagaimana kesulitan yang kita alami ketika menggunakan aplikasi Powtoon ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sedikit saja gangguan atau jaringan yang tidak stabil nantinya akan mengganggu kita dalam proses pembuatan videonya. Nah, bagi teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan, baik itu dengan mengetikkan di room chat kita, atau mungkin langsung bertanya kepada pemateri kita.
Baiklah teman-teman, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya mengenai aplikasi Pauton ini. Di sini saya sebagai moderator akan mencoba memberikan sedikit kesimpulan tentang aplikasi Pauton ini. Jadi berdasarkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh penyaji pemateri kita, jadi menurut saya sendiri aplikasi Pauton ini sangat menarik dan bisa menciptakan video pembelajaran yang juga menarik. Dan dengan adanya video pembelajaran yang menarik ini, tentu akan membuat peserta didik bisa lebih semangat dalam belajar, dan nantinya mereka akan termotivasi untuk memahami dan juga mendalami setiap materi pembelajaran, dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik. Namun kita sebagai pengguna aplikasi tentu harus teliti dan juga harus kreatif juga dalam memanfaatkan semua fitur yang sudah disediakan oleh Pauton ini. Nah, itulah kesimpulan dari saya mengenai workshop kita kali ini dengan judul aplikasi Pauton sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke sesi terakhir dari workshop kita kali ini, yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dimohonkan untuk menghidupkan kameranya, karena kami akan mengambil bukti dokumentasi kehadiran teman-teman. Kemudian kami mohonkan juga kepada teman-teman yang belum mengisi absensi, silahkan mengisi absensi, yang mana linknya sudah kami bagikan di room chat kita. Baiklah teman-teman, kita langsung saja untuk mengambil foto dokumentasi. Saya akan menyebutkan, pertama kita pakai gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mungkin cukup satu foto saja. Baiklah teman-teman, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada workshop ini dari awal sampai akhir, meskipun banyak sekali kendala yang kita temui, namun alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan workshop ini sampai akhir. Nah, tak dapat kita pungkiri bahwasanya kendala-kendala yang kita temui ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan workshop secara online. Nah, ini adalah beberapa masalahnya, seperti masalah dalam jaringan dan lain sebagainya. Saya sendiri mewakili pemateri, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga workshop ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada teman-teman semua, dan juga dapat menjadi suatu pengetahuan yang nantinya memberikan bekal untuk teman-teman menjadi seorang calon pendidik. Demikianlah workshop kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.